Oke, puji Tuhan pada saat ini senang bertemu dengan saudara-saudari meskipun melalui online training dan sistem pembelajaran yang asinkronus. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari. Kiranya lewat kegiatan pelatihan ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Nah, bagian saya pada saat ini adalah tentang pengenalan communicable disease. Berbicara tentang penyakit, secara umum penyakit itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui. Oleh karena pencegahan terhadap penyakit itu berarti mencegah terjadinya kematian. Meskipun berbicara tentang kematian itu bisa disebabkan oleh karena trauma, kecelakaan, dan berbagai faktor lain, namun juga kematian sering berhubungan dengan penyakit yang diderita. Berbicara tentang penyakit, secara umum penyakit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit yang tidak menular itu adalah penyakit yang terjadi tanpa disebabkan oleh karena agen penginfeksi atau agen biologis. Sedangkan penyakit menular adalah penyakit yang terjadi oleh karena infeksi, patogen atau agen biologis yang kemudian memunculkan atau menimbulkan atau mengembangkan suatu penyakit dalam tubuh seseorang. Tentunya bila kita membahas tentang penyakit tidak menular, itu berarti contohnya adalah penyakit stroke, penyakit jantung, yang dalam perkembangan penyakitnya tidak disebabkan oleh karena agen penginfeksi, tetapi lebih cenderung berhubungan dengan pola hidup. Sehingga di dalam penanganannya pun lebih mudah sebenarnya lewat lifestyle modification. Yang tentunya kita akan belajar nanti tentang konsep New Start yang akan membantu kita bagaimana metode terbaik dalam memodifikasi pola hidup kita menjadi pola hidup yang baik, yang seimbang, sehingga dengan modifikasi pola hidup itu kita bisa menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari penyakit. Nah, pada saat ini kita akan masuk dengan penyakit menular dan saya akan menjelaskan pada video ini tentang introduction-nya. Dan untuk penjelasan materi penyakit demi penyakit akan dibahas dalam materi-materi berikutnya. Berbicara tentang penyakit menular, kita akan membahas tentang definisinya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi, kemudian bagaimana perkembangan penyakit menular itu, kemudian bagaimana penularannya. Tentu kita juga akan mencari tahu bagaimana respons tubuh dan bagaimana pencegahan terhadap penyakit menular. Kita masuk saja. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh karena agen penginfeksi atau agen biologis. Agen biologis dalam hal ini bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, bisa juga karena jamur. Nah, agen-agen penginfeksi ini bisa menyebabkan penyakit. Dan pada saat ini di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia dan beberapa negara besar lainnya, masih berjuang dalam menghadapi penyebaran penyakit menular. Salah satu yang menyebabkan kematian atau mortality tertinggi di dunia adalah penyakit TBC. Yang bila kita pelajari lebih dalam, TBC disebabkan oleh karena Mycobacterium tuberculosis yang penularannya lewat droplet nuklei, lewat udara, lewat percikan, ludah, yang kemudian dia bisa masuk ke dalam saluran pernafasan, bisa berada dalam kondisi dorman ataupun tidak, yang kemudian bisa berkembang dan mengembangkan diri menjadi suatu penyakit TBC di dalam paru-paru. Nah, hal ini merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia dalam hal penyakit menular, di mana di bagian atas penyebab kematian tertinggi masih didominasi oleh karena penyakit coronary artery disease atau ischemic, dan kemudian juga penyakit stroke. Kita lanjut. Berbicara tentang penyakit menular, ada beberapa faktor mekanisme terjadinya penyakit menular. Yang pertama adalah agen, ya. Yang kedua adalah hospes atau induk semang, dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Di mana lingkungan ini dapat dikenal bisa menyebabkan penyebab majemuk suatu penyakit
atau yang dikenal dengan multiple causation of disease sebagai lawan dari single causation of disease, penyebab penyakit tunggal. Bila kita lihat bahwa penyebab penyakit itu, kita perlu mencari tahu sumber infeksi. Sumber infeksi tentu akan berbeda dengan sumber penularan. Bila kita melihat sumber infeksi itu bisa berasal dari benda, bisa juga berasal dari orang, bisa juga binatang yang dapat membawa atau menyebabkan penyakit pada orang lain. Sedangkan sumber penyakit ini juga menjadi tempat di mana agen infeksi itu ada. Ya, itu sumber penyakit, senternya atau tempat di mana dia bisa berkembang. Bagaimana dengan sumber penularan? Sumber penularan itu adalah dikenal dengan istilah hospes atau induk semang. Induk semang yang dalam hal ini bisa manusia, bisa juga hewan, di mana dapat menularkan. Jadi hospes itu menjadi penular. Ya, karena ini berbicara tentang sumber penularan, dia menjadi penular meskipun dia sendiri tidak terinfeksi. Ataupun mungkin sudah sembuh dari infeksi tersebut, di mana dia mengeluarkan benih-benih penyakit dan bisa menularkan kepada orang yang lain. Nah, sumber penularan manusia bisa dibedakan dari sumber penyakitnya, di mana manusia bisa menjadi sumber penularan. Contohnya adalah lewat kotoran, BAB atau BAK. BAB bisa menularkan penyakit tifus, ya, BAB manusia. Dan oleh karena itu pentingnya menjaga kebersihan dengan BAB di tempat yang sudah disediakan. Nah, dengan kata lain bahwa manusia pun bisa menjadi sumber penularan, di mana ketika lalat hingga pada feses, ya, hasil pembuangan air besar, maka lalat itu akan membawa basil dari typhus atau typhoid, dan itu bisa hinggap di makanan atau berbagai jenis sumber makanan kita, dan itu bisa masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dan di saat itu bisa mengembangkan infeksi di dalam tubuh. Bagaimana dengan hewan? Ya, hewan juga bisa menjadi sumber penularan. Contoh lain adalah tikus, yang kita kenal dengan penyakit pes, ya, di mana basil-basil pes ini bisa dibawa oleh tikus, bisa kemudian hinggap pada makanan kita, jatuh atau menempel pada makanan kita, makanan itu kita makan dan akhirnya memunculkan gejala adanya infeksi. Nah, itu berbicara tentang sumber penularan penyakit. Sumber penularan bisa terjadi melalui manusia, bisa juga melalui hewan. Kita lanjut tentang hospes. Hospes dikenal dengan host atau dikenal dengan induk semang, di mana makhluk hidup, tempat di mana berkembangnya, tempat di mana penyebab penyakit hidup dan berkembang biak. Jadi bila bakteri itu adalah penyebab penyakit, dia ada di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh makhluk hidup, dia berkembang biak di sana. Dan dalam hal ini penyakit infeksi pada seseorang ditentukan pula oleh faktor-faktor yang ada pada host atau induk semang atau pada hospes, ya. Dengan kata lain, penyakit-penyakit yang terjadi pada seseorang tergantung pada kondisi kekebalan resistensinya terhadap infeksi. Tentu bila kita mempelajari tentang periode prodromal, adalah periode di mana ketika seseorang sudah mengalami sakit tetapi belum memunculkan gejala yang khusus, yang muncul hanyalah gejala-gejala yang umum. Bahkan bila kita pernah ingat istilah latent period, adalah periode di mana ketika seseorang sudah terinfeksi tetapi belum menunjukkan tanda dan gejala. Nah, di dalam kasus ini host atau induk semang itu adalah tempat
di mana agen penginfeksi itu hidup dan berkembang biak. Kapan dia akan menginfeksi pada host tersebut tergantung pada kemampuan sistem kekebalan tubuhnya. Agar supaya agen atau penyebab penyakit menular tetap dapat hidup dan melanjutkan hidupnya, ada beberapa syarat yang harus dia pertahankan. Yang pertama adalah dia harus berkembang biak. Kemudian agen penginfeksi itu harus bergerak dan berpindah dari induk semang. Kemudian yang ketiga, dia harus mencapai induk semang yang baru. Kemudian yang keempat, menginfeksi induk semang baru tersebut. Nah, kemampuan agen penyakit ini untuk tetap hidup pada lingkungan manusia adalah suatu faktor penting di dalam epidemiologi infeksi. Nah, setiap bibit penyakit, penyebab penyakit mempunyai habitat sendiri, ya, yang berbeda sehingga ia dapat tetap hidup. Ada istilah yang dikenal dengan reservoir. Reservoir adalah sumber penyakit yang artinya sebagai berikut, yaitu tempat bibit penyakit melangsungkan kehidupan dan berkembang biak. Jadi kalau di situ dia bisa bertumbuh, berkembang, dan bertahan hidup, itu disebut dengan reservoir. Dan tempat di mana bibit penyakit tersebut sangat bergantung atau di mana dia mampu bertahan sehingga dia tetap hidup. Ya, itu adalah reservoir. Nah, reservoir dalam hal ini bisa manusia, bisa binatang, atau bahkan juga bisa benda mati. Bila hewan sebagai reservoir, maka penyakit yang disebabkan oleh karena reservoirnya adalah binatang disebut dengan zoonosis. Zoonosis adalah penyakit-penyakit infeksi yang terkena kepada manusia yang berasal dari hewan. Ya, di mana penyakit-penyakit itu bisa tertular pada manusia. Penularan penyakit-penyakit pada bidang ini atau hewan sebagai reservoir adalah dengan berbagai cara. Contohnya yang saya akan sebutkan yaitu ketika orang makan daging yang mengandung cacing pita. Ya, itu contohnya. Kemudian melalui gigitan binatang sebagai vektornya. Oke, ada yang juga disebut dengan istilah carrier. Apakah artinya carrier? Carrier adalah istilah untuk makhluk hidup yang berperan sebagai pembawa penyakit. Dalam hal ini, bila seseorang kelihatannya sudah sembuh, tapi bisa jadi dia adalah pembawa penyakit. Dalam perkembangan penyakit COVID-19 yang kita lihat saat ini, ada yang disebut dengan orang tanpa gejala. Tapi bukan tidak mungkin dia menjadi carrier, yaitu pembawa penyakit. Dan tentu oleh karena kondisi ini yang tidak bisa diduga, maka ini sangat berbahaya. Di mana carrier adalah orang yang mempunyai bibit penyakit di dalam tubuhnya tanpa menunjukkan adanya tanda dan gejala. Tetapi orang tersebut dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Ada yang disebut dengan convalescent carriers, adalah orang yang masih mengandung bibit penyakit bahkan setelah sembuh dari suatu penyakit. Nah, carrier memegang peran penting dalam ilmu epidemiologi tentang penyakit-penyakit seperti polio, typhoid, meningitis, kemudian amubasiasis. Nah, pembawa basil atau carrier ialah orang-orang yang selalu atau sering mengeluarkan benih-benih penyakit dari tubuhnya. Maka orang yang sembuh dari penyakitnya dan untuk beberapa waktu tertentu masih mengeluarkan basil-basil penyakit dari dalam tubuhnya, maka disebut juga sebagai pembawa basil. Nah, ada dua macam pembawa basil, yakni yang pertama pembawa basil tulen, yakni orang yang sama sekali tidak sakit tetapi dari tubuhnya selalu atau sering mengeluarkan benih-benih penyakit. Yang kedua, pembawa basil setelah sembuh dari penyakit. Jadi, setelah sembuh dari penyakitnya, orang itu untuk beberapa waktu ke depan
atau waktu berikutnya, ia mengeluarkan benih-benih penyakit dari tubuhnya, sehingga beresiko untuk menularkan penyakit tersebut. Nah, dalam hal ini kira-kira kategori yang pertama atau yang kedua, yang manakah yang paling berbahaya atau berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya? Nah, hal ini tentu sangat berbahaya disebabkan oleh karena jumlah carrier itu yang bisa jadi lebih banyak daripada orang yang sakit. Kemudian yang kedua, carrier maupun orang yang tertular bisa jadi tidak tahu bahwa mereka sementara menderita penyakit. Kemudian yang ketiga, carrier tidak menurun kesehatannya karena bisa jadi kelihatannya dia masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari meskipun bibit penyakit masih ada atau available di dalam tubuhnya. Dan carrier bisa jadi sumber infeksi untuk jangka waktu yang relatif lama. Oke, kita lanjut dengan istilah lain dalam penyakit menular yang disebut dengan hospes perantara. Hospes perantara adalah hewan yang berperan menularkan suatu penyakit atau agen penyakit yang mengalami atau agen penyebab penyakit di mana dia melakukan perkembangbiakan pada tubuh hewan tersebut, seperti parasit malaria di dalam nyamuk Anopheles yang kemudian menularkan penyakit malaria, dan juga toxoplasmosis yang ada pada kucing. Bagaimana dengan istilah vektor? Vektor adalah melalui hewan perantara, insek, hewan pengerat, dan sebagainya. Penyakit yang ditularkan lewat vektor adalah contohnya malaria dan juga demam berdarah. Nah, bila kita melihat dalam hal ini, tentu penyakit ketika dia akan masuk ke dalam tubuh, dia harus melalui namanya rute transmission, ya, cara dia masuk. Nah, tubuh kita bisa diserang oleh penyakit dengan berbagai cara. Bisa melalui kulit, bisa juga melalui pernafasan, bisa juga melalui jalur saluran pencernaan. Bila kita lihat, yang pertama bahwa penyakit bisa menular kepada yang lain, kepada manusia, bisa melalui inhalasi atau sistem pernafasan. Di mana dalam hal ini, penyakit tuberkulosis adalah salah satu, dan juga beberapa penyakit sistem pernafasan lainnya adalah beberapa penyakit menular yang penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, penyakit yang ditularkan lewat udara disebut dengan airborne infection, dan contoh penyakitnya adalah TBC, kemudian paru-paru, influenza, pneumonia, dan juga berbagai penyakit lainnya. Dan juga penyakit ini bisa menular lewat percikan ludah, yaitu yang disebut dengan droplet nuclei. Maka penting sekali ketika saya memiliki penyakit menular yang berhubungan dengan sistem pernafasan, harus mengetahui etika batuk. Bagaimana cara batuk yang benar? Yaitu tidak harus lepas. Yang pertama bisa menggunakan sarung tangan, kemudian juga bisa menutup seperti ini, dan pergi ke tempat yang di mana tidak ada kerumunan orang, hanya kita sendiri. Ini untuk mencegah penularan ya tentunya ya. Dan harus hati-hati juga dengan cairan ludah, oleh karena cairan ludah juga bisa menularkan penyakit menular dalam hal sistem pernafasan. Nah, di dalam penularan penyakit-penyakit ini ada dua cara, di mana benih-benih penyakit yang ditularkan terdapat titik-titik cairan yang dikeluarkan dari hidung ataupun mulut waktu penderita batuk, bersin, atau berbicara. Dan ini disebut tadi droplet infection, di mana penyakit ini mudah hilang ketika dia ke udara dan jatuh ke tanah karena berat ya, masanya berat. Yang kedua adalah airborne infection melalui udara, di mana pada cara ini bibit-bibit penyakit terdapat di udara. Dan benih-benih itu asalnya dari benih-benih yang terdapat dalam ludah yang sudah jatuh ke tanah dan mendebu, dan karena sangat halus, ringan,
benih itu dapat terbang oleh udara dan kemudian untuk sementara waktu berada di udara, dan dalam beberapa penyelidikan mengatakan bahwa lewat sinar ultra ungu dapat membunuh penyakit-penyakit yang terdapat di dalam udara itu. Dengan kata lain, perlu kita mengerti bahwa penyakit penularan lewat sistem pernafasan atau udara dia ada dua, yaitu droplet ya, percikan ludah, dan airborne, yaitu melalui udara. Selanjutnya, penyakit menular bisa juga masuk melalui saluran pencernaan. Tentunya, masuknya makanan ke dalam mulut bisa berasal dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum yang sudah dihinggapi oleh vektor ataupun bibit-bibit penyakit yang bisa menyebabkan penyakit menular. Sehingga dalam hal ini penting kita waspada dengan makan makanan di tempat-tempat yang terbuka, jajanan, ataupun bahkan meminum air yang tidak direbus, karena itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dan berikutnya, penularan penyakit bisa juga terjadi lewat kulit, di mana penyakit-penyakit yang masuk melalui kulit adalah seperti malaria, pes, penyakit anjing gila, gigitan di bagian kulit, tetanus, bisul, penyakit cacing tambang, gonorea, sifilis, dan lain-lain. Di dalam hal ini, penyakit yang menular lewat kulit dibagi menjadi dua cara, yaitu melalui kontak langsung atau direct contact, dan juga kontak tidak langsung atau indirect contact. Kontak langsung artinya kita bersentuhan dengan sesuatu yang sudah ada bibit penyakit, bibit infeksi. Kontak tidak langsung artinya terjadi tidak secara langsung berhubungan dengan agen peninfeksinya. Dimana bila kita lihat kalau kontak langsung itu adalah ketika sentuhan. Kita menyentuh sesuatu yang sudah memiliki bibit penyakit. Dan tidak langsung bisa melalui contohnya selendang, sapu tangan, dan lain-lain. Atau contohnya ketika kita masuk ke rumah sakit, ada tangga dan kita berpegangan. Dan ternyata sebelumnya juga ada orang yang punya penyakit menular, memegang tempat pegang di tangga tersebut, besinya, itu bisa menularkan secara tidak langsung. Ataupun hal lain, yaitu dengan cara bertukar pakaian, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Oke, selanjutnya, penularan penyakit juga bisa terjadi melalui hubungan intim atau hubungan kelamin. Di mana beberapa penyakit yang terjadi atau menular lewat hubungan intim adalah yang pertama seperti sifilis, gonorea, dan juga penyakit AIDS. Penyakit menular juga bisa menular lewat plasenta, di mana plasenta yaitu penularan dari ibu ke anak. Infeksi melalui plasenta diperoleh ketika ibu itu mengandung. Dan yang keenam adalah bisa menular lewat berbagai jalur. Seperti pada kasus penyakit polio, bisa menular lewat mulut dan nafas. Nah, konsep pemahaman tentang penyakit menular ini kiranya bisa dimengerti, dan diharapkan kita akan bisa mendalaminya lewat pembahasan-pembahasan materi penyakit menular berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan shalom dan Tuhan memberkati kita semua.